Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok Media Kultur Sel dengan anggota Desi nomor absen 12, Hanifah Mutiakansa nomor absen 14, dan Rasya Bunga nomor absen 26. Di sini kami izin untuk menjelaskan mengenai larutan penyangga di bidang media kultur sel. Jadi, apa sih media kultur sel itu? Media kultur sel merupakan campuran nutrisi dan zat kimia lain yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan sel dalam kondisi in vitro. Salah satu aspek paling penting media ini adalah kemampuannya untuk mempertahankan pH yang stabil, yaitu sekitar 7,2 sampai 7,4 yang sesuai dengan kondisi fisiologis tubuh. Oleh karena itu, media kultur sel diformulakan sebagai larutan penyangga atau buffered solution. Media kultur sel disebut larutan penyangga karena mengandung sistem penyangga yang dapat menstabilkan pH sehingga terjadi perubahan lingkungan, seperti produksi asam dari metabolisme sel atau masuknya gas karbon dioksida dari atmosfer inkubator tanpa sistem penyangga. pH media dapat berubah drastis dan merusak sel. Beberapa komponen penyangga utama yang umum digunakan dalam media kultur sel meliputi sistem bikarbonat. Komponen ini merupakan sistem penyangga utama dalam banyak media seperti DMEM dan RPNI. Bikarbonat bekerja dengan CO2 atmosfer inkubator biasanya 5% untuk menjaga pH tetap stabil. Herpes digunakan sebagai penyangga tambahan terutama dalam kondisi di luar inkubator atau saat CO2 tidak dapat dikontrol. Herpes lebih kuat dalam mempertahankan pH sekitar 7,2 sampai 7,6. Fosfat buffer digunakan dalam beberapa media namun kurang umum karena dapat membentuk kompleks dengan kation lain dan mengganggu metabolisme sel. Lalu, apa sih fungsi penyangga dalam media kultur sel? Peran sistem penyangga dalam media kultur sel sangat krusial, antara lain, yang pertama menjaga kestabilan pH. Aktivitas enzim dan metabolisme sel sangat sensitif terhadap pH. Perubahan pH dapat menyebabkan stres sel atau bahkan kematian sel. Yang kedua adalah mendukung pertumbuhan dan diferensiasi sel. Stabilitas pH membantu menciptakan lingkungan yang mirip kondisi fisiologis tubuh, sehingga sel dapat tumbuh dan berdiferensiasi dengan optimal. Yang ketiga adalah mencegah kerusakan struktur protein. pH yang ekstrim dapat menyebabkan dinaturasi protein penting yang dibutuhkan untuk fungsi dan struktur sel. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.